Kembali lagi di Study With Me. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan Figma dan antarmuka, dasar-dasar desain UI. Aplikasi apa yang kita gunakan adalah aplikasi Figma. Figma sendiri merupakan aplikasi berbasis cloud yang digunakan untuk desain antarmuka dan pengalaman pengguna. Kelebihan dari Figma adalah dapat digunakan secara kolaboratif tanpa perlu instalasi softwarenya dan bisa dibuka melalui browser. Figma juga mempunyai sistem real time yang dimana kita bisa mengerjakan satu project secara bersamaan dengan tim kita. Oke, mungkin kita langsung saja login ke Figma melalui website. Kita buka website Figma terlebih dahulu. Oke, kemudian kita login karena saya sudah punya akun, jadi kita langsung saja login melalui akun Google. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Figma setelah kita login. Nah, untuk memulai atau membuat sebuah project, kita bisa klik design. Di sini kita akan membuat project. Oke, di pojok sebelah kiri ini ada layar panel yang dimana kita bisa yang pertama di sini kita bisa melihat atau kita klik icon ini, maka itu akan ada fitur seperti back to file, itu balik ke halaman yang sebelumnya ya, yang kita waktu awal login di Figma. Kemudian ada file, edit, view, object, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa mengubah nama project kita ya. Kita buat project kita project 1. Oke. Kemudian di sini ada file. Nah, di file ini ada page atau halaman. Kemudian ada layer. Nah, ini akan saya jelaskan nanti lebih lanjut. Kemudian di bagian bawah ini ada namanya toolbar. Nah, di toolbar ini ada move, seperti kursor ya. Ada move, scale mengatur ukuran. Nah, ini akan kita coba satu-satu nanti. Kemudian di sebelahnya ada frame. Frame ini bingkai ya. Kemudian kita lanjut. Di sebelahnya itu ada elemen seperti rectangle, line, arrow, dan lain sebagainya. Kemudian ada pensil untuk membentuk vektor. Kemudian teks ya ini. Kemudian ada comment. Ini untuk kita berkolaborasi dengan tim. Dan di tengah-tengah ini adalah kanvasnya, dimana kita lembar kerja kita, dimana kita membuat project itu di kanvas ini. Nah, di pojok sebelah kanannya itu adalah properties panel. Nah, di sini ada desain dan prototype. Nah, kita akan lihat fungsinya masing-masing. Yang pertama, kita akan membuat desain sederhana. Yang kita butuhkan adalah frame. Di sini kita bisa memilih macam-macam frame dari yang bentuknya mobile, tablet, desktop, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang iPhone 13 dan 14. Oke, setelah frame sudah ada, maka frame tersebut akan tampil di layar. Nah, kita menggunakan itu frame iPhone ya. Kemudian saya akan membuat headernya. Header itu penting. From login, kita akan membuat ini halaman login. Oke. Karena dia bagian dari header, jadi dia ukurannya akan lebih besar. Kita buat dia besar ukurannya. Oke, kita pakai ini. Kemudian kita letakkan di tengah. From login. Nah, ini akan tampil lagi di sini ya, di layar. Apa yang kita buat di frame ini akan tampil di layar. Oke, kemudian saya akan boldkan ukuran dari frame login itu. Kita tebalkan biar jelas, karena header itu harus jelas. Oke, nah letaknya di tengah. Nah, setelah itu, setelah frame login, kita akan membuat title. Kita akan membuat titlenya. Kita ambil teks lagi. Username. Nah, oke, bunyi kita kecilkan ya. Kemudian dia karena di title dia ukurannya harus lebih kecil. Ini kita buat kecil ya. Ukurannya harus lebih kecil. Kita scale, kemudian kita kecilkan ukurannya. Dan dia tidak kita bold. Dia regular. Kemudian fill-nya itu
kita transparankan. Dan dia sejajar dengan form. Oke, kemudian kita tambah rectangle. Nah, ini di dalam rectangle ini username yang kita inputkan akan di sini. Akan ada di sini. Oke. Oke, kemudian kita atur lagi atau bisa kita percantik lagi. Oke, ini saya kasih pinggirnya. Kemudian di dalamnya saya ganti menjadi transparan aja. Kemudian kita ambil teks lagi untuk passwordnya. Kita buat password. Oke, kayaknya double password. Itu kita letakkan di sini, di bawah ini. Ini cukup sederhana ya, halaman login sederhana, sangat-sangat sederhana. Oke, ini kita atur lagi, dia menjadi transparan. Selanjutnya kita tambahkan ini rectangle lagi. Oke, untuk ukurannya itu kita samakan dengan yang rectangle 1. Kita lihat itu positionnya itu 96 228. Oke, 96 228. Kemudian kita lihat lagi di layout dimensionnya itu 9732. 19732. Nah, ini udah pas. Kemudian kita tambah garis pinggirnya, lalu kita ubah dia ke transparan. Nah, oke, sudah jadi. Kemudian kita buat button login ya. Kita akan buat button loginnya. Button login. Di sini saya mau button loginnya di pinggirnya itu tidak runcing. Kemudian fill warnanya ya saya buat warna hijau. Oke, kemudian kita tambah teks loginnya. Kita buat sini teks login. Kita tambah teks login. Oke, agar dia terlihat harus jelas ya, karena bentuk desain itu navigasinya atau button-button itu harus terlihat jelas. Kita bold dan kita perbesar ukurannya. Oke, dan ini kita perbesar. Jangan lupa klik scale, kita perbesar lagi. Nah, mungkin yang ini sedikit kita rapikan, kita naikkan ke atas sedikit ya. Oke, kita buat dia di center, lalu kita rapikan dia ke tengah. Nah, mungkin ini desain simple dari beranda login. Mungkin sekian tutorial di Figma ya untuk membuat beranda login dan pengenalan Figma. Mungkin kita bisa lanjutkan di video-video berikutnya. Oke, terima kasih.